Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah hiduplah dalam pengharapan. Saudara, dalam video ini akan saya sampaikan secara singkat apa dan bagaimana hidup dalam pengharapan. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan tegas dalam surat pengembalaannya. Kita bisa baca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Seperti apa rasanya hidup tanpa pengharapan? Bagi saya pribadi itu rasanya mengerikan. Seandainya saya berjalan tanpa adanya harapan, tanpa impian dan cita-cita, maka segala yang saya lakukan hari ini tentu sia-sia saja. Jika saya masih berusaha hari ini, itu karena saya mempunyai pengharapan. Apakah berusaha untuk bekerja lebih giat dan lebih baik lagi, berusaha mengasihi keluarga lebih dari sebelumnya, berusaha melayani Tuhan dengan lebih dalam, dan tentu saja berusaha semakin mendekati cita Kristus. Semua itu karena ada pengharapan yang saya nantikan. Ini bukanlah dalam artian pamrih, karena segala yang dilakukan atau diusahakan untuk sebuah pengharapan di sini adalah dengan rasa takut atau hormat akan Tuhan, bukan dengan menghalalkan segala sesuatu, termasuk menabrak larangan Tuhan. Tidak semua orang hidup dalam pengharapan. Ada banyak yang bekerja bagai robot, bekerja setiap hari sepertinya jalannya sebuah program rutin tanpa memiliki tujuan, harapan atau impian. Mereka ini akan tampil sebagai orang-orang yang air mukanya keruh, tanpa kegembiraan. Seperti itulah beberapa orang yang saya kenal, dan saya tahu bahwa mereka berjalan arah tanpa tujuan hidup mereka. Saudara, siapa bilang hidup itu mudah? Hidup itu memang penuh dengan kesulitan, dan itu seringkali menjadi penyebab terhampasnya kebahagiaan dalam hidup seseorang. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi kaku yang merubah mereka hidup seperti tanpa jiwa. Sebuah sikap hati yang baik untuk ditanamkan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan adalah bekerja atau berusaha dengan pengharapan. Sangatlah penting bagi kita untuk tetap memiliki pengharapan dalam bekerja, bukan hanya melakukannya tanpa jiwa, tanpa target, tanpa impian dan pengharapan. Mengapa hal ini penting? Karena tanpa pengharapan kita tak ubahnya, seperti robot yang hanya berjalan sesuai program tanpa kerinduan apapun dalam hati kita. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menyampaikan sesuatu yang penting mengenai pengharapan ini. Pada saat itu, ia mengutip sebuah tulisan mengenai hukum Musa dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-25 ayat 4. Kata Paulus, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit." Kita bisa baca dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 9a. Lalu Paulus bertanya, lembukah yang Allah perhatikan? Dalam ayat 9b, lembukah atau itu ditulis sebenarnya untuk kita? Perhatikan ayat selanjutnya. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Lantas kemana pengharapan kita harus diarahkan? Saudara, Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus di atas mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengarahkan pengharapan untuk memperoleh bagian kita. Ini exception of part, king of the harvest, ya. Dan bagian itu sudah disediakan oleh Tuhan dalam Kristus.
Kitab menyatakan dengan tegas bahwa Yesus Kristuslah yang harus menjadi dasar pengharapan kita. Kita bisa baca dari kitab 1 Timotius yang pertama ayat yang pertama. Selanjutnya Alkitab mengingatkan pula bahwa kita hendaknya teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita bisa baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu menepati setiap janji yang telah Dia berikan. Oleh karena itulah kita juga diingatkan bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Kita bisa baca dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 5. Jika Anda merupakan salah satu dari orang yang melihat masa depan sebagai sesuatu yang suram ataupun gelap, terangilah pandangan Anda dengan pengharapan. Ini adalah salah satu buah dari iman yang seharusnya ada pada diri setiap orang percaya. Jika Anda merasa apa yang Anda kerjakan hari ini sepertinya menyita hidup Anda secara sia-sia, berdoalah dan tanyakan kepada Tuhan di manakah titik masalahnya. Izinkan Tuhan berbicara dan memberitahukan rencananya kepada Anda sambil terus memupuk pengharapan dalam ketaatan. Berikanlah yang terbaik dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Lakukan bagian Anda dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Meski pekerjaan yang kita lakukan begitu menyita waktu, tenaga dan pikiran, meski semua itu saat ini terlihat seolah-olah menutup segala kemungkinan bagi kita untuk berharap apapun, tetaplah pegang pengharapan dalam Kristus erat-erat. Karena Alkitab sudah dengan tegas mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya yakin dan percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan pengharapan itu kepada kita. Dia terus akan menolong kita, memberkati kita, dan memberikan kita jalan keluar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.